Ahli forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Bayangkara Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri, Farah Primadadikaro menyebutkan ada 2 tembakan fatal yang menyebabkan Brigadir J tewas. 2 tembakan ditemukan dari 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar yang ditemukan di tubuh jenazah Brigadir J saat dilakukan otopsi. Hal itu diungkapkan dalam keterangannya di sidang Verdi Sambo dan terdakwa lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. 2 tembakan yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian, yakni pada dada sisi kanan. Kemudian yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada bagian kepala belakang sisi kiri. Ahli pun mengungkapkan bahwa ada 1 proyektil anak peluru yang ditemukan di dada jenazah Brigadir J. Menurutnya 1 proyektil itu tak tembus dan bersarang di dada jenazah Brigadir Yosua. Ia pun menjelaskan berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik serta pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah Brigadir J, terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Jaksa meminta ahli untuk menjelaskan lebih spesifik 7 luka masuk yang ada di tubuh Brigadir Yosua sebagaimana hasil pemeriksaan. Ahli kemudian memaparkan yang pertama dari atas ke bawah, ditemukan 1 luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri. Kemudian di bibir bawah sisi kiri, di puncak bahu kanan, di dada sisi kanan, di pergelangan tangan kiri sisi belakang, serta di kelopak bawah mata kanan, dan terakhir di jari manis tangan kiri untuk luka tembak masuk. Sementara untuk luka tembak keluar, ahli temukan di puncak hidung, kemudian di leher sisi kanan, dan di lengan atas kanan sisi luar. Selanjutnya di pergelangan tangan kiri, sisi depan, serta di jari manis tangan kiri sisi dalam. Dalam dakwaan, jaksa Richard Eliezer disebut menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam kala itu Verdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Atas perbuatan Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sementara itu khusus Verdi Sambo, jaksa mendakwa mantan Kadif Propam Polri tersebut terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ahli juga bisa menjelaskan nggak bahwa yang mana yang mengakibatkan kematian terkait dengan jenazah? Ya, saat kami lakukan pemeriksaan, kami melihat ada 2 luka tembak pada posisi yang fatal, yaitu di dada sisi kanan, karena pada di luka tersebut telah kami temukan menembus paru kanan sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran bahwa itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya, jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri, karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak sehingga akan itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.